terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Ini tadi pertanyaan dari Pak Muslim Sunarko soal masalah tauhid ya Kiai ya. Iya, Karena umat Islam dilarang iya, untuk menyembah iya, berhala, tapi iya, kenapa kemudian pada saat kita sholat kita harus menghadap ke iya, iya, Ka'bah? iya, iya. Jadi kalau kita baca ayat Qur'annya, itu tidak ada perintah untuk menyembah Ka'bah dan menjadikan Ka'bah itu sebagai sesembahan. Iya. Kan ketika misalnya perubahan arah kiblat, kita tahu kan, kiblat kaum muslimin itu Rasulullah 13 tahun di Mekah minimal, itu sholatnya tidak pernah menghadap Ka'bah sejatinya. Karena diminta untuk menghadap Baitul Maqdis. Sekalipun Rasulullah ketika di Mekah, itu selalu mengambil pojokan Ka'bah yang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi itu sholat di belakang Ka'bah, tetapi yang mengarah ke Baitul Maqdis. Karena Nabi sejatinya ingin kiblatnya itu adalah Ka'bah. Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Tetapi pada masa itu tentu ada hikmahnya untuk menyatakan kepada kaum Nasrani dan Yahudi bahwa agama Islam itu agama yang sama dengan agama Nasrani dan agama Yahudi pada keasliannya gitu loh. Sama-sama mensucikan Yerusalem. Sama-sama malaikat yang datang ke Nabi Muhammad itu juga malaikat yang datang ke Nabi Isa. Dan itu juga malaikat yang datang ke Nabi Musa. Maka kemudian satu kesatuan agama ini, watini wazaitun waturi sinina wahadal baladil amin, itu kan memberikan satu gambarannya. Watin, buah tin itu Palestina, ya kan? Watursina itu bukit Tursina di Mesir, Nabi Musa. Tinnya Nabi Isa. Wahadal baladil amin, kota Mekah, Nabi Muhammad. Ini satu kesatuan gitu loh, yang sama-sama mengagungkan dan menjaga kesucian kota Yerusalem. Maka karena Nabi begitu caranya, begitu sampai di Madinah, turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu kok kegelisahanmu. Sekarang kata Allah, ya, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami akan arahkan engkau ya Rasulullah kalau sholat arahnya kepada kiblat yang engkau sukai. Ini rahmat dari Allah menjawab keinginan Rasulullah. Maka sekarang fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kita diminta untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Makanya ya para pemirsa, di dalam fikih itu kan ada dua pandangan ya. Kalau saya ada di Masjidil Haram, maka saya ketika sholat itu harus yakin bahwa ketika saya menghadap ke Ka'bah itu betul-betul kena bagian Ka'bah, namanya ainul kiblat. Tapi kalau saya di luar itu dan tidak melihat Ka'bah, maka syarat sah sholat saya itu jihah, arah saja, pakai kompas. Nah, ketika kita pakai kompas, sedetail apapun, apa pasti itu kita kena bagian tertentu dari Ka'bah? Bisa jadi ada yang meleset. Makanya ayat Quran bilang begini, kebaikan itu bukan orang yang menghadap ke barat, ke timur, kemanapun. Ya, yang baik itu ya man amana billah. Keimanan saya kepada Allah itu dilambangkan ketaatan saya kepada perintah Allah. Perintah Allah mengharuskan saya ketika sholat itu menghadap kiblat Ka'bah. Kenapa harus menghadap kiblat? Ini melambangkan kesatuan keimanan. Jadi bisa dilihat kan, sholatnya pakai bahasa Arab. Sehingga universal, Allahu Akbar. Ketika saya Allahu Akbar, makmum saya orang Sunda, orang Madura, orang Jawa, orang Afrika, orang manapun paham. Ini sholat dimulai. Tapi kalau saya ngomong Allah Maha Besar, boleh jadi yang di belakang tidak paham kan? Karena berbeda bahasa. Kesatuan ini dilambangkan oleh gerakan, oleh bahasa, dan juga oleh arah. Nah, oleh karena itu dulu sahabat nanya, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang wafat, padahal dia belum pernah sholat ke arah Ka'bah. Dulu meninggal di Mekah, sholatnya masih ke Baitul Maqdis. Kata Allah, maka Allahu liyudi'a imanakum. Menghadap kiblat dan amal soleh itu dikatakan bagian dari iman. Iman itu apa? Saya menghadap kiblat Ka'bah itu karena Allah yang merintahkan. Seandainya Allah memerintahkan kita tidak menghadap Ka'bah, ada makhluk lain, ya kita taat. Karena apa? Karena seperti kata Sayyidina Umar, ketika mau mencium Hajar Aswad, saya tahu kok kalau kamu itu batu. Tetapi karena Rasulullah menciummu, maka bagian dari keimanan saya ikut
apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan berarti Hajar Aswad itu Tuhan, tapi menunjukkan kalau kamu taat kepada Allah, kalau kamu mengagungkan Allah, maka kamu taat kepada semua perintah Allah. Kata Allah, Ka'bah itu batu. Tapi saya perintahkan sama kamu untuk memuliakan batu itu sebagai arah di mana kamu menuju kepada saya. Hakikatnya kan kepada Allah. Tapi simbol ketaatannya menghadap ke arah kiblat. Baik, ya baik Pak Muslim Sunarko. Semoga tadi penjabaran dari Kiai Faiz bisa menjawab keingintahuan Pak Muslim Sunarko ini. Baiklah, sekarang kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Zainal Komar. Nah, ini selama 18 bulan terakhir saya terkena penyakit yang membuat saya mengalami kelumpuhan atau tidak bisa berdiri dan berjalan. Dengan kondisi ini alhamdulillah saya masih bisa mengajar sebagai dosen di kampus. Alhamdulillah. Adakah amalan yang dapat saya kerjakan untuk menebalkan keimanan saya saat menerima kondisi seperti ini? Kiai, baiklah. Ya, ini kan bagian dari sunnatullah. Dulu saya waktu ngaji tarekat Sadiliyah itu, guru saya cerita perkataan sufi besar Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas itu guru dari Imam Busiri yang dimakamkan di Iskandaria, di Alexandria, Mesir. Itu mengatakan bahwa auqatul abdi itu arbaatun. Hidup kita di dunia ini sebetulnya terbagi cuma 4. Ada masa di mana kita at-ta'ah, ada masa di mana kita al-maksiat. Kan gitu. Kalau tidak ada di masjid nih, jangan-jangan ada di diskotik. Ini hidup kita kan begitu, ya kan? Kemudian juga gitu. Kalau ada at-ta'ah, di situ ada al-bariyah. Kalau di sini ada nikmat, di sini ada ta'ah, di sini ada maksiat. Di sini ada kebahagiaan, an-ni'mah, pasti di sini al-bariyah. Pada setiap 4 waktu yang manusia tidak akan pernah keluar dari situ, maka di situ ada kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Apa itu? Ketiga taat kita bersyukur dan istiqomah menjaga. Ketiga maksiat kita taubat kepada Allah. Ketiga mendapat nikmat kita bersyukur dan menjaga nikmat itu dengan cara membenargunakannya. Dan ketika kita mendapatkan ujian, maka hakkuha adalah as-sabru. Sabar. Jadi kalau ditanya amalan apa? Yang pertama itu sabar. Sabar tanpa ada kekecewaan kepada Allah. Seperti Nabi Ayub itu, yang diuji dengan sakit yang panjang. Pada puncak ujian itu istrinya bilang, abang, kalau orang Betawi ya, abang kan Nabi, doa kayak bang sama Allah. Doa ya? Iya. Karena sakit 20 tahun tidak pernah berdoa. Dia menerima itu sebagai satu karunia. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah, dengan sakit saya jadi rajin berdoa. Dengan saya sakit saya rajin sholat. Coba sehat. Ada di Bali. Ngapain? Ya mungkin di tepi laut. Mungkin ngelihat maksiat. Kan begitu kan? Alhamdulillah saya sakit. Nggak ke mall, nggak ada keserakahan, nggak ngomongin orang. Itu sebagai nikmat. Maka ketika berdoa, itu juga doa yang mencerminkan kesabaran. Kata Nabi Ayub, Allah, saya sakit. Hu anta arhamur rahimin. Tapi dalam sakit itu saya bertemu dengan rahmatmu. Maka Bapak, kalau saya boleh bercerita, ada sufi besar itu yang namanya Imam Busiri, yang terkenal dengan burdahnya. Itu kan unik sejarah beliau. Beliau itu sakit. Sakit dalam artian stroke, lumpuh badannya. Membutuhkan bantuan orang banyak untuk bergerak. Tiba-tiba terbayang dalam hati beliau, saya dalam sakit ini, daripada diam, kenapa saya nggak mengungkapkan ekspresi kecintaan dan kerinduan saya kepada Rasulullah? Maka dia nulis tuh. Bukan nulis doa, syair puji-pujian kepada Rasulullah 114 bait itu. Tapi di sana dia menuliskan keindahan. Apa keindahannya? Misalnya ya tentu teman-teman yang di pesantren pasti hafal burdah itu. Beliau mengatakan gini, ya Allah, saya tidak pernah berputus asa kepada Engkau. Saya selalu berharap agar apa yang saya harapkan itu sesuai dengan apa yang Engkau tuliskan dalam takdir. Ya Rabbi waj'al rajai ghairamun akisin ladaika waj'al hisabi ghairamun harim. Itu luar biasa. Kata beliau, ya Allah jadikan rojai, harapan saya, ghairamun akisin, gak terbalik, ladaika, di sisimu. Saya berharap sehat, mudah-mudahan memang sudah waktunya sehat. Kalau saya masih berharap diberi kekuatan sabar, mudah-mudahan takdir juga memang masih meminta saya untuk bersabar dalam sakit. Dia pasrah.
Hmm. Tapi tidak dalam waktu yang singkat. Iya. Kesabaran itu diuji. Hingga pada suatu malam bermimpi. Bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, Bu Siri, mana itu pujian yang kamu tulis? Kaget dia. Kok Rasul tahu? Ya tahulah. Karena itu isinya sholawat puji-pujian. Ekspresi keimanan dan kerinduan kepadaku. Baca. Dibaca itu. Apa yang ditulis dia. Begitu baca tersadar dia. Bangun dari tidurnya. Itu nggak pernah sadar. Karena dia ingin bersyukur. Kita satu episode pernah bicara tentang sujud syukur kan. Iya. Maka dia ingin syukur. Karena bermadhab Imam Syafi'i misalnya, dia harus toharoh kan. Iya. Dia jalan itu ke kamar mandi. Sampai subuh dia sholat. Istrinya kaget. Kok dari tadi suami nggak manggil-manggil ya? Minta tolong. Lebih kaget masuk ke dalam kamar. Mendapatkan suaminya sholat. Begitu sholat, loh abang bisa bergerak. Suaminya nggak sadar. Loh iya ya. Sembuh seakan-akan tidak pernah ada rasa sakit Masya apapun. Allah. Kesabaran, kecintaan kepada Rasulullah, Ya. pasrah dan menerima apa yang menjadi bagian dari nasibnya, berdamai dengan takdir, memandang takdir itu sebagai karunia terindah karena itu datang dari Allah, itu akan menjadi penyembuh dan obat yang paling mujarab menghadapi himpitan dan kesulitan apapun dalam hidup. Baiklah. Baiklah, kita akan break dulu. Baik. Kiai, kita akan lanjut sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.